COVID-19 ini menyisakan banyak hikmah dan pelajaran bagi kita, baik dari segi pola hidup sehat sampai dengan membangun rasa kepekaan dan kepedulian sosial antar sesama. Berkurban menjadi momentum terbaik untuk sebaik-baik pengabdian kepadanya, sekaligus untuk membantu saudara-saudara kita. Mari sahabat, berkurban bersama Ashifa Peduli. Bentangkan luasnya manfaat kurban Anda agar dirasakan sampai ke pelosok Nusantara. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana wa syafi'ana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih istimewa lagi adalah karena kita masih diberikan karunia berupa kesehatan dan lain sebagainya pada bulan Zulhijjah ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Zulhijjah sebagaimana yang telah diterangkan pada pertemuan pekan lalu, keutamaan bulan Zulhijjah. Saya tidak ingin mengulang kembali keistimewaan dari bulan Zulhijjah, terutama di 10 awal bulan Zulhijjah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, walayalin asyr. Begitu juga Rasulullah SAW menekankan keutamaannya dengan sebuah hadis yang keutamaan beramal soleh pada awal-awal ini lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Baru bisa dikalahkan kecuali orang yang berjihad tadi dia tidak kembali lagi atau dia mati syahid, baru bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan pada awal bulan Zulhijjah ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, insyaallah pertemuan kita akan bagi menjadi 3 bagian, dan alhamdulillah materinya bisa dibuka di Telegram yayasan ya, karena kalau pakai Infocus ruangannya terlalu besar ya. Bagian yang pertama adalah kita akan mentadaburi surat Al-Hajj, namun tidak semuanya, sebagian saja. Kemudian yang kedua, kita akan sesuai dengan permintaan panitia bahwa kita akan sama-sama mengkaji seputar hal-hal yang penting dalam pelaksanaan kurban ya. Kemudian kita akan melihat ya, secara fikih kurban itu seperti apa. Kemudian juga di bagian ketiga kita akan lebih spesifik tentang pembagian hewan kurban itu sendiri seperti apa. Yang pertama ya, yang bawa mushaf atau yang bawa HP juga boleh, silakan dibuka. Dalam mentadabur surat Al-Hajj ada sekitar 6 ayat yang akan kita baca bersama-sama, kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 27. Sahabat El-Shifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata namanya adalah surat Al-Hajj. Dari ayat 1 sampai ayat 26
kita belum menemukan ayat yang berbicara tentang haji itu sendiri atau berbicara tentang seputar haji atau Zulhijjah ini. Sahabat Al-Syifa, baru di ayat ke-27 kita menemukan dengan jelas ayat tentang haji. Namun kalau kita lihat ayat pertama sampai ayat 26 sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita, mengkisahkan kepada kita semua tentang hari akhirat, dan itu mayoritas diceritakan tentang hari kiamat. Seperti apa kondisinya dan lain sebagainya. Namun apa kaitannya dengan ibadah haji itu sendiri? Sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dalam ibadah haji ada pakaian khusus yang dikenakan oleh jamaah haji, yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram ini adalah kain, dua helai kain yang berwarna putih, dan ini menggambarkan persis seperti kain kafan yang akan kita gunakan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salah satu proses ibadah haji ada yang namanya berdiam diri atau wukuf di Arafah. Semua menggunakan kain yang sama. Ini persis menggambarkan salah satu episode hari kiamat, yaitu padang mahsyar. Dan ternyata kisah tentang hari kiamat itu erat kaitannya dengan ibadah haji itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azin fin nasi bil haji. Ayat 27. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini adalah ayat tentang gambaran haji. Dan serulah manusia dengan menyuruh mereka untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus lantaran kelelahan dalam perjalanan. Mereka akan datang mengendarai onta dan dari segenap penjuru yang jauh. Dan terbukti hari ini dari seluruh penjuru dunia datang ke Baitullah bergelombang, banyak sekali jumlahnya, dan bahkan di kuota karena kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian di ayat 28, ini ada kaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi ayat ke-28 ini menggambarkan bahwa agar mereka bisa menyaksikan apa yang bermanfaat bagi mereka berupa pengampunan dosa, meraih pahala, penyatuan kalimat, ataupun manfaat lainnya, hendaklah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih hadyu atau kurban pada hari-hari tertentu, yaitu 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya, atau disebut dengan hari tasyrik, sebagaimana ungkapan rasa syukur kepada Allah atas karunia dan rezekinya berupa cinta, berupa onta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Maka makanlah dari sebagian binatang hadyu ini atau kurban ini, dan sebagian lainnya berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sangat miskin. Kita garis bawahi bahwa hadyu atau kurban yang disembelih itu ada beberapa ketentuan atau bagian-bagian yang nanti kita akan bahas di bagian akhir. Fakulu minha wa'at imul ba'isal fakir. Jadi ada sebagian yang dimakan dan yang sebagian lagi diberikan kepada orang yang miskin. Ayat ke-32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bahwa barang siapa mengagungkan syiar Allah pada bulan Zulhijjah ini banyak sekali. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam rangka mensyiarkan bulan ini. Makanya panitia disebut dengan panitia syiar Zulhijjah, karena rangkaiannya cukup banyak sekali, melebihi bulan Ramadan itu sendiri.
Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala pada bulan Zulhijjah ini banyak sekali. Jamaah haji misalnya, ya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Mulai dari hari ke-8 disebut dengan hari Tarwiyah, kemudian hari ke-9 disebut dengan hari Arafah. Ya. Di Arafah mereka berkumpul, kemudian melanjutkan perjalanan. Pada malam hari mereka harus mabit di Muzdalifah. Lalu kemudian berjumpa dengan hari ke-10, ya, mereka melempar jumrah Aqabah dan terus, ya, menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Bagi yang tidak haji banyak sekali, dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah hari ke-9. Hari ke-9 ini adalah hari Arafah. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa atau disebut dengan puasa Arafah. Kemudian di tanggal 10-nya itu ada syiar juga yang disebut dengan al-hadyu tadi, atau menyembelih hewan kurban, dan itu waktunya sangat panjang, ya, sampai 3 hari berikutnya, hari tasyrik 11, 12, dan 13, ya. Kemudian apalagi takbir, ya, atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan surat Al-Hajj atau ayat-ayat yang bercerita tentang ibadah haji, hampir semuanya itu, ya, banyak sekali tentang mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada jamaah haji dan kepada kita semua yang tidak haji sekalipun untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertakbir. Oleh karenanya dalam memahami, ya, takbir, kemudian ada 2 orang sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu melakukan takbir bukan di malam takbiran dan di 3 hari setelahnya saja pada bulan Zulhijjah ini. Akan tetapi, ya, sahabat Ibnu Umar di awal bulan Zulhijjah dia keluar ke pasar. Apa yang dia lakukan? Dia bertakbir dan mengajak orang-orang yang ada di pasar untuk bertakbir, dan orang-orang yang ada di pasar kemudian ikut bertakbir, dan itu dilakukan selama 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi takbir, ya, dan zikir, bentuk-bentuk zikir yang lainnya, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya, itu tidak hanya mesti dilakukan atau dikerjakan di malam takbiran atau 3 hari setelahnya dan hanya setelah waktu salat saja, tidak, ya. Tapi bagaimana kita bisa berzikir, bertakbir, bertahlil, dan lain sebagainya di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Karena apa? Karena zikir yang kita lantunkan itu adalah zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, ya, buat umat Islam yang belum bisa tadi mensyiarkan agama Allah ini melalui hewan kurban karena belum mampu, ya, kita mensyiarkan dengan yang lainnya, yaitu dengan zikir, dengan takbir, dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai terlewat. Sahabat El-Syuwain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena, ya, dengan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini, itu adalah bentuk daripada ketakwaan dalam hati kita. Itu adalah bentuk ketakwaan. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk bertakbir, jangan ragu-ragu lagi untuk beribadah haji, jangan ragu-ragu lagi untuk mengeluarkan uang dan untuk membeli hewan dan dikurbankan pada, ya, waktunya. Karena itu adalah semua syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan, itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin mengkaitkan 2 bulan yang lalu disebut dengan bulan Ramadan. Kalau kita melihat ayat perintah puasa pada bulan Ramadan, dan pada akhir ayat tersebut berbunyi la'allakum tattaqun. Puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu tujuannya adalah agar kita semua bertakwa. Lalu kalau sudah bertakwa, apa yang kita lakukan? 2 bulan berikutnya Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi sebuah bulan, ya, di situ kita diuji ketakwaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji. Pada hari ini sebenarnya kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita.
Apa yang sudah kita lakukan? Ya. Jangan sampai ibadah harta pada pekan-pekan ini, pada bulan ini kita tidak bisa melakukan, juga kita ketinggalan ibadah fisik. Di antaranya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sahabat dan syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagi setiap umat yang telah berlalu kami syariatkan pada mereka satu ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar mereka menyebut nama Allah atas hewan-hewan kurban yang disembelih tersebut tatkala menyembelihnya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dilimpahkan kepada mereka berupa onta, sapi, kambing dan lainnya. Maka wahai manusia, Tuhan kalian yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, hanya kepadanya lah hendaknya kalian tunduk dan taat. Dan sampaikanlah wahai Rasul kabar gembira kepada orang-orang yang khusyuk lagi ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Syifa, bahwa ternyata kurban atau al-hadyu yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad ya, tidak saja kepada umat Nabi Muhammad, akan tetapi syariat tersebut juga dilakukan. Jadi umat-umat terdahulu ya, itu juga melakukan hal yang sama. Kemudian yang selanjutnya ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fazkuru ismallahi 'alaiha shawwaf fa in wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakhkharaha lakum la'allakum tashkurun. Unta dan sapi yang dibawa ke Baitullah tersebut kami jadikan sebagai syiar agama Allah bagi kalian. Di dalamnya kalian mendapati manfaat duniawi dan ukhrawi, maka bacalah bismillah tatkala menyembelihnya, yaitu setelah kakinya dirapatkan dalam keadaan berdiri dan salah satu tangannya diikat agar tidak berontak melarikan diri, dan apabila onta itu telah rebah dan mati, maka makanlah sebagian darinya wahai orang-orang yang menjadikan sebagai hadiyu, dan berikanlah sebagiannya kepada orang-orang miskin yang enggan mengemis dan orang-orang miskin yang datang agar diberi, sebagaimana kami tundukkan hewan-hewan itu agar menjadi pembawa barang dan kendaraan kalian. Maka demikian pula lah kami tundukkan hewan-hewan itu agar kalian mudah menyembelihnya, demi mendekatkan diri kepada Allah, agar kalian bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Ditundukkannya hewan-hewan tersebut bagi kalian. Jadi di dalam ayat ini menggambarkan bahwa hal yang penting perlu dilakukan adalah ketika menyembelih adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat ke-37. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging atau hewan yang kalian kurbankan sebagai hadiah tersebut sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah dan tidak pula akan diangkat kepadanya, tetapi yang akan sampai kepadanya hanyalah sifat takwa kalian kepada Allah di dalamnya, yaitu dengan memurnikan ketaatan dalam melakukan perintahnya agar dengannya kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula dia menundukkan hewan tersebut agar kalian mengagungkan Allah sebagai ungkapan rasa syukur padanya atas petunjuk kebenaran yang dikaruniakan pada kalian. Dan sampaikanlah wahai Rasul kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Tuhan mereka dan dalam bergaul dengan makhluknya. Sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji ketakwaan kita di awal-awal atau di bulan Zulhijjah ini, bahwa hewan yang kita kurbankan Allah sama sekali tidak mendapat manfaat darinya. Akan tetapi Allah akan memperlihatkan
akan melihat bagaimana ketakwaan, dan Allah hanya menerima ketakwaannya saja. Sahabat Al-Syifa, dari sekian ayat dan beberapa hadis nanti kita akan sampaikan sambil memasuki tema-temanya. Sebelum kita memasuki hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyembelih hewan kurban tersebut, bahwa banyak sekali yang beredar anjuran bagi pekurban. Jadi bagi pekurban sebelum memasuki Zulhijjah itu banyak berseliweran informasi bahwa hukum memotong kuku dan rambut jika sudah memasuki Zulhijjah. Bagaimana hukumnya? Ada dua hadis. Dua hadis ini, yang satu bentuknya larangan, dan yang satu lagi adalah tidak ada larangan dalam memotong kuku dan rambut. Hadis yang pertama dari Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Muslim, bahwa hadis ini melarang untuk memotong kuku dan rambut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian telah memasuki awal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan kalian sudah meniatkan akan berkurban pada bulan ini, falyumsik an syihri wa asfarhi, maka pertahankanlah, maksudnya jangan dipotong rambut dan kukunya. Hadis inilah yang kemudian nanti pendapat bahwa memotong kuku dan rambut tidak diperbolehkan atau diharamkan. Akan tetapi kemudian haram di sini adalah bukan haram seperti orang bermaksiat, bukan. Tapi haram dalam rangkaian ibadah sunnah. Bukan haram kemudian mendapatkan dosa, bukan seperti itu. Karena memang kenapa demikian? Karena memang yang tadi la yanaluha luhumuha wala dima'uha. Jadi bukan darah, bukan daging yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itunya, tapi ketakwaannya. Ketakwaannya, dan semua yang ada pada diri hewan kurban itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Makanya sayang kalau dipotong, jangankan dagingnya, darahnya, tanduknya, kukunya, bulunya, yang itu semua sebenarnya ketika orang berkurban itu tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan kukunya, buat apa kukunya? Tidak membutuhkan tanduknya, buat apa tanduknya? Biasanya dibuang, termasuk rambutnya, darahnya sekalipun dibuang. Tapi itu semua yang menurut kita tidak berharga, saking Allah Subhanahu wa taala ingin menilai itu semua akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Kukunya, darahnya, dan lain sebagainya. Hadis yang kedua, ini hadis dari Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari. Ini hadis yang tidak ada larangan dalam memotong rambut dan kuku. Laqad kuntu aqtulu qalaida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayab'asu hadihu ilal Ka'bah, fama yahramu alaihi mimma halla lirrajuli min ahlihi hatta yarji'an nas. Sayyidah Aisyah berkata bahwa saya merangkai kalung hadiu Rasulullah SAW, kemudian beliau mengirim hadiu, mengirim hewan-hewan tersebut ke Mekah. Beliau tidak mengharamkan hal-hal yang diperbolehkan bagi laki-laki dan dari keluarganya sampai mereka pulang. Jadi Aisyah menggambarkan bahwa tidak ada larangan untuk memotong kuku dan rambut. Kemudian oleh karenanya kita ingin melihat pendapat para ulama. Kemudian Syafi'iyah atau Imam Syafi'i dan pengikutnya kemudian memakruhkan berdasarkan dari dua hadis tadi. Kemudian Syafi'iyah memakruhkan untuk memotong kuku dan rambut. Jadi memakruhkan. Sebenarnya banyak juga kita mendengar para ulama. Yang dimaksud dalam hadis tersebut itu bukan untuk pekurbannya, tapi untuk tadi kalau alasan yang saya sampaikan bahwa akan menjadi saksi semuanya.
bahwa itu untuk hewannya. Tapi mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa itu kembali kepada pekurbannya. Oleh karenanya kemudian Imam Syafi'i mengatakan makruh. Kemudian Imam Malik dan Abu Hanifah itu tidak memakruhkan. Jadi boleh-boleh saja, silahkan saja. Ya, tidak ada larangan karena kemudian Imam Malik dan Abu Hanifah bersandar kepada hadis Aisyah. Kemudian Ahmad Ibnu Hambal dan beberapa ulama fikih ya, itu mengambil hadis Ummi Salamah yang pertama bahwa haram hukumnya atau tidak boleh untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Sahabat Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bagian kedua, menyembelih kurban. Tapi bagian ini kita akan skip ya karena kita sudah ada pelatihannya tentang daurah kurban itu sendiri ya. Di channel Asyifa juga sudah ada ya. Kita tinggal buka, kita lihat di sana seperti apa penyembelihan atau praktek ya, penyembelihan kurban itu sendiri. Yang jelas ya bahwa yang pertama penyembelihan hewan kurban itu dilakukan pada tanggal 10 atau disebut dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar atau hari raya Idul Adha. Dan itu dilakukan setelah kita melakukan sholat Idul Adha. Kemudian kita menyembelihnya. Dan berlangsung ya, bisa hari-hari setelahnya. Banyak pilihannya, ada 11, 12 dan 13 ya. Kemudian para ulama menekankan kalau bisa ya dilakukan pada hari H, ya, maksudnya pada hari tanggal 10, maka itu lebih baik, lebih afdal. Kemudian proses penyembelihan ya banyak sekali rangkaiannya ya, di antaranya bahkan ya para ulama menyebutkan sampai kita itu tidak boleh ngasah pisau itu di depan hewan yang akan kita sembelih ya, saking kita. Kemudian dari ayat yang dijelaskan, kemudian beberapa hadis bahwa alat yang kita gunakan harus benar-benar tajam ya, tajam. Kemudian ya membaca bismillah tadi ya sesuai dengan ayat yang kita baca dalam surat Al-Hajj tadi ya. Kemudian biarkan ya dia itu sampai betul-betul mati ya, baru setelah itu dikuliti seperti itu. Kemudian dalam menyembelih hewan kurban ya, jadi seseorang yang berkurban itu boleh mewakilkan. Tadi seperti Rasulullah SAW mewakilkan kepada Ali dan lain sebagainya, itu boleh. Dalam hal ini mungkin ya banyak sekali kepanitiaan ya, baik itu masjid-masjid yang melakukan, yayasan-yayasan ya. Jadi umat Islam ya, bisa menitipkan hewan kurbannya melalui masjid yang mengadakan sembelihan hewan kurban atau ke yayasan-yayasan dan lain sebagainya. Jadi boleh mewakilkan. Dan bahkan juga termasuk bukan hanya mewakilkan menyembelihkan, tapi juga mewakilkan untuk mendistribusikan daging-daging tersebut. Kemudian memang afdalnya bahwa yang menyembelihnya adalah yang berkurbannya ya, seperti itu. Kemudian menyembelih dalam kondisi darurat bisa nggak? Mungkin saja ya. Karena memang ini ada aturan di hukum fikih ya, di bab fikih ya, seperti hewan berburu ya, itu kan bisa ya keluar dari konteks menyembelih yang secara normal seperti itu. Itu diperbolehkan tapi dalam kondisi darurat memang. Karena memang pada saat itu pernah Rasulullah SAW sahabat ya menyembelih unta itu dengan terlebih dahulu melukai bagian dari unta. Yang terkena pada saat itu lemparan senjata adalah bagian pahanya, sehingga ketika pahanya terkena kemudian dia terjatuh dan setelah itu baru disembelih seperti itu. Itu kejadian pada masa itu. Kemudian wanita boleh menyembelih, boleh. Kemudian, nah ini yang cukup ramai ya, upah jagal, ya, upah jagal. Nah memang jagal dalam hal ini memang pekurban itu harus menyisihkan, ya, menyisihkan sejumlah uang untuk operasional penyembelihan, ya, bukan hanya menyembelihnya saja untuk jagal, tapi memang juga di sana ada proses sangat panjang, ya, termasuk packing, ya, kemudian kan itu harus pakai wadah, wadahnya dari mana,
kan gitu. Kemudian membagikan, ya. Nah itu juga butuh orang yang membagikan, dan panitia ini ya kemudian disebut ya, kemudian bisa saja mengambil bagian dari upah dari sang pekurban. Sahabat Al-Shifah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini adalah bagaimana caranya membagi kurban. Maksudnya membagi ini bagian-bagian dalam kurban tersebut ya. Yang pertama ya, kita melihat surat Al-Hajj ayat 28 yang tadi kita baca. Ya. Di akhir ayat ini disebutkan kulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Jadi makanlah. Jadi hewan kurban itu ada beberapa ya pembagiannya. Yang pertama bisa dimakan, fakulu. Ya, kemudian wa at'imul ba'isal fakir, dan bagian yang lainnya diberikan kepada orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan, orang-orang fakir dan miskin. Ini yang pertama. Kemudian di ayat surat Al-Hajj juga tadi ya, kalau ini kan fakulu minha wa at'imu. Ada ayat yang lainnya fakulu minha wal qani al mu'tar. Jadi bukan hanya orang miskin saja, orang yang bercukupan juga boleh menerima bagian dari kurban itu sendiri. Jadi jelas ya, di dalam surat Al-Hajj disebutkan bahwa bagian-bagian yang didapati dari hewan kurban itu yang pertama adalah pekurbannya. Di sini perintahnya adalah kulu, untuk memakan, perintah untuk memakan hewan kurbannya sendiri. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah dibagi, dan dibaginya itu bisa kepada orang miskin, juga dibagi kepada orang yang mampu, juga bisa, orang kaya maksudnya ya. Atau dalam bahasa lain para fuqaha mengatakan menghadiahkan, boleh menghadiahkan. Kalau mensedekahkan tadi kan untuk fakir miskin, bagian lainnya juga boleh dihadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai dan mereka tentunya mampu. Kemudian dalam hadis sahih Muslim disebutkan fakulu wadakhiru watasaddaqu. Makanlah, simpanlah, dan sedekahkan. Ya, di sini agak melengkapi. Sahabat Al-Shifah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dahulu di awal-awal perintah kurban bahwa Rasulullah SAW melarang untuk, jadi harus dihabiskan. Ya, harus dihabiskan, kemudian ya dibagikan ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kemudian lama kelamaan ya mungkin yang mendapatkan bagian atau orang yang tidak mampu itu semakin sedikit. Ya, akhirnya apa? Akhirnya melimpah. Hewan kurban itu melimpah karena harus dipotong dalam beberapa hari ya. Seperti itu. Jadi melimpah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fakulu wadakhiru watasaddaqu." Kemudian bagian pekurban itu ditambah. Bukan hanya dimakan pada hari-hari yang ditentukan tadi, tapi juga boleh disimpan. Ya, dalam hadis Sahih Muslim boleh disimpan. Jadi di sini ada 3 perintah. Perintah yang pertama adalah makan. Untuk pekurban boleh memakan dan boleh menyimpan. Dan kemudian untuk selain pekurban, ya, itu boleh bentuknya sedekah atau hadiah. Sahabat Shifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuknya fi'il amr semua. Kulu wadakhiru watasaddaqu ya. Fakulu wa at'imu, ini adalah fi'il amr, adalah perintah ya. Nah, perintahnya di sini dalam bentuk apa? Apakah wajib harus dilakukan atau sunnah atau juga mubah, boleh dilakukan boleh tidak? Ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba untuk ya mengurai ayat dan hadis tadi bahwa ya ada beberapa bagian dalam hewan kurban tadi. Yang pertama adalah untuk pekurban. Untuk pekurban tentunya yang pertama boleh dimakan. Kalau sudah kenyang sekali, ya sudah tiap hari dimakan, masih ada sisa ya boleh disimpan. Kemudian ya, untuk bagian lainnya adalah bisa disedekahkan atau
dihadiahkan. Disedekahkan bagi yang tidak mampu, dihadiahkan bagi orang-orang yang mampu. Itu kurang lebih bagian dalam penerima kurban, hewan kurban. Kemudian kita akan lebih mendetailkan lagi, ya. Pembagian kurban antara dimakan, disedekahkan, atau dihadiahkan. Pertama dimakan atau disimpan, ya. Kemudian disedekahkan dan dihadiahkan. Yang pertama kita masuk ke pembagian kurban dimakan. Karena kan tadi ayatnya adalah fi'il amr, ya, perintah semua itu. Ya, sama dengan perintah puasa Ramadan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan dalam yang lain intinya adalah perintah, ya. Perintah untuk dilaksanakan dan itu wajib saum Ramadan. Dan kemudian ayat dan hadis ini apakah sama? Perintahnya harus dilaksanakan, wajib atau yang lainnya? Yang pertama Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah itu membagi hewan kurban ini menjadi 3 bagian. Sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Sepertiga untuk dimakan atau untuk pekurban. Terserah pekurban mau makan, mau disimpan, nanti makannya. Kemudian sepertiga lagi untuk disedekahkan. Dan sepertiga lagi untuk dihadiahkan. Ini mazhab Hanafiyah. Kemudian Syafi'iyah. Ya. Kalau Syafi'iyah ini berpendapat bahwa lebih afdol, ya, hewan kurban tersebut disedekahkan seluruh dagingnya, kecuali sedikit saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, dia memakan sesuai kebutuhan, ya, yang dia inginkan, kemudian sisanya semuanya adalah disedekahkan atau dihadiahkan. Itu mendapat mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir Maliki. Ya. Malikiyah ini nggak ada batasan dalam membagikan daging kurban. Pekurban boleh memakannya sesuai dengan keinginannya, juga boleh mensedekahkan, juga boleh menghadiahkan. Jadi tidak seperti Hanafi yang membagi, ya, memplot sepertiga seperti itu. Sahabat subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bagaimana hukum memakan daging kurban? Ya. Kan tadi perintahnya kulu, maka perintah untuk memakan. Ya. Kemudian para ulama mengurai, ya, dari ayat tadi. Jumhur ulama berpendapat memakan daging kurban yang kita kurbankan itu mustahab atau sunnah. Boleh dimakan juga boleh tidak. Pekurban itu tidak wajib memakan daging kurban. Ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Pekurban boleh juga mensedekahkan seluruh daging kurbannya, juga boleh. Ya, jadi boleh memakannya, boleh tidak. Nah, akan tetapi Zahiriyah, salah satu mazhab fikih Zahiriyah namanya, wajib memakan hewan kurban tersebut. Bahkan pekurban wajib memakan kurban. Kalau tidak memakan bagian dari kurban, maka kurbannya tidak sah. Karena Zahiriyah ini zahir, ya. Zahir itu artinya nampak. Ini mazhab orang yang memahami Al-Quran itu dan termasuk hadis itu secara teksnya, ya. Jadi kalau teksnya larangan, ya larangan, seperti itu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu memakannya. Bagaimana sekarang hukum mensedekahkan daging kurban? Ya. Apakah harus dan lain sebagainya? Ya. Ada 2 pendapat. Yang pertama adalah Syafi'iyah dengan Hanabilah. Wajib, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, wajib hukumnya mensedekahkan bagian dari daging kurban. Bahkan dikatakan bahwa kalau tidak sama sekali bersedekah walaupun sedikit, maka kurbannya tidak sah. Maka perintahnya sangat jelas, wa at'imul ba'isal faqir. Kemudian pendapat kedua adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Apa pendapat mereka? Pendapat mereka adalah sunnah. Jadi memahami ayat yang memang konteks tulisannya itu wajib perintahnya, akan tapi Malikiyah dan Hanafiyah itu memahaminya itu adalah sunnah. Karena maksud dari kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah kurban ini tidak seperti perintah wajib yang lainnya seperti zakat dan puasa. Ini berbeda konteksnya. Makanya sunnah, ya. Boleh mensedekahkan dan juga boleh tidak.
Yang ketiga, tadi kan dimakan, disedekahkan dan dihadiahkan. Bagaimana hukum menghadiahkan? Ya, jumhur ulama, pendapat hampir semua ulama mengatakan sunnah, boleh dihadiahkan bagi mereka yang mampu. Pekurban boleh menghadiahkan atau tidak? Boleh menghadiahkan, bahkan pendapat ulama juga boleh menghadiahkan daging kurban ini untuk orang-orang kafir. Jadi yang mendapatkan bagian dari kurban itu bukan hanya orang muslim saja, orang kafir pun boleh mendapatkan bagian dari hewan kurban tersebut. Dan ini adalah bagian dari albir, kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap tetangganya misalkan yang kafir atau temannya yang kafir. Ini disebutkan dalam sebuah ayat, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah melarang bagi kita semua untuk berbuat baik kepada orang kafir, boleh nggak? Boleh, jelas ayatnya. Selagi mereka tidak memerangi umat Islam, selagi mereka tidak bermusuhan dengan Islam. Kemudian ada permasalahan lain, misalkan saya patungannya sapi. Saya patungannya sapi. Kenapa sapi? Karena kayaknya lebih murah gitu. Karena kalau kambing satu itu kan mahal gitu. Tapi kalau patungan bisa nyari sapi yang agak kecil dan patungannya jadi murah. Tapi saya nggak suka daging sapi. Nah, gimana tuh? Apa bagian wakulunya itu ya? Fakulunya itu. Apa yang saya dapatkan? Dan di sini bahwa hak pekurban itu hanya daging yang dia sembelih. Ketika dia menyembelih sapi, hak dia adalah sapi. Ini konteksnya dalam sebuah kepanitiaan kan. Banyak yang menitipkan, ada yang ada yang sapi, ada yang kambing, ada yang unta misalkan gitu. Mayoritas kan gitu. Kambing dan sapi. Misalkan ada unta satu. Orang semua pengen unta gitu bagiannya yang mengkurban ini. Boleh nggak? Tidak bisa, karena hak si pekurban adalah apa yang dia kurbankan. Sapi ya sapi, kambing ya kambing. Tapi bagaimana kalau saya pengennya sapi, pengennya kambing, tapi saya kurbannya sapi, bisa nggak? Ya kalau dia nggak suka, maka dia akan menunggu apa? Menunggu hadiah, hadiah dari orang lain. Atau di sini ada kebijakan dari panitia misalkan, panitia menawarkan. Atau dia mengajukan kepada panitia, dan itu pun tidak boleh memaksa sifatnya. Nanti panitia yang menentukan, si pekurban ini akan mendapatkan kambing misalkan karena dia tidak suka sapi misalkan gitu. Dan nanti ukurannya pun, kalau kita merujuk kepada pendapat tadi yang sepertiga sepertiga bagiannya misalkan, ketika saya nggak suka sapi, saya dapat hadiahnya nanti daging kambing. Maka saya tidak berharap atau tidak boleh memaksa untuk bagian kambing yang akan saya dapat ini dari hadiah itu harus sepertiga, nggak boleh. Yaitu tentunya kembali lagi nanti ke panitia dalam hal ini. Dipersilahkan panitia untuk membagi bagiannya seperti itu. Sifatnya menunggu. Kemudian bagaimana hukum menjual? Nah ini juga ramai dalam bab kurban menjual bagian hewan kurban oleh pekurban atau penerima kurban. Jadi beda pekurban dan penerima kurban. Kalau pekurban orang yang berkurban. Penerima itu nanti bagian yang tadi baik itu konteksnya sedekah atau hadiah. Bagaimana hukumnya? Mazhab Hanafi dan Ahmad ibn Hanbal dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i itu boleh hukumnya menjual bagian dari kurban. Bagian dari kurban itu apa? Bagian dari kurban di sini adalah kepala misalkan, kulit, kaki Karena memang kepala, kulit, kaki ini nggak semua orang bisa memanfaatkannya. Tidak semua orang bisa memanfaatkan kulit. Buat apa kulit kambing kan gitu? Kemudian buat apa juga kaki misalkan? Susah diolahnya, termasuk juga bagian dari kepala. Oleh karenanya kemudian boleh menjualnya
Akan tetapi nanti hasil dari penjualan kulit kemudian disedekahkan hasilnya, ya. Sebagai konversi, karena bagian kulit dan kepala itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi dikonversi dengan uang, misalkan kulitnya dijual, diuangkan, nanti uangnya harus disedekahkan. Ya, jadi nggak boleh diterima oleh si pekurban. Misalkan saya berkurban, saya jual tuh, saya nggak butuh kepala, saya nggak butuh kaki, saya nggak butuh kulit. Kemudian saya jual, hasilnya buat saya makan itu nggak boleh. Ya, sama saja saya kemudian berkurban tanpa kulit, tanpa kaki, ya seperti itu. Padahal itu semua, ya, itu semua akan menjadi saksi di akhirat, ya. Kakinya, kulitnya, darahnya dan lain sebagainya. Ya, jadi boleh, akan tetapi nanti hasilnya disedekahkan. Kemudian mayoritas para ulama, tadi kan mazhab Hanafi, Ahmad Ibn Hanbal dan sebagian Syafi'i. Akan tetapi mayoritas para ulama fikih melarang untuk menjual kulit. Tidak boleh. Tetap dibagikan aja gitu. Dibagikan. Ya, jadi ya kulit ya dibagikan aja, kaki dibagikan seperti itu. Ya. Nah, tapi kemudian ada catatan di belakang dari pendapat mayoritas para ulama ini, boleh, sama ujung-ujungnya sama seperti mazhab yang di atas, membolehkan, akan tetapi manfaatnya, hasilnya disedekahkan kembali seperti itu. Nah, oleh karenanya dalam hal ini ya, ini kan berbeda ya. Indonesia ini berbeda ya, seperti negara-negara lain ya, karena memang mungkin efek daripada mazhab itu terlihat ya, seperti misalkan hukum kurban sendiri ya. Kalau Syafi'i ini kan cenderung orang Indonesia ya, bahwa kurban itu tidak wajib. Tapi kalau di tempat lain ya, yang menganut mazhab Hanafi, itu kurban itu bukan hanya mungkin mendekati wajib ya, bahwa kurban itu suatu keharusan ya. Sunnahnya itu muakkad kan begitu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kurban di daerah-daerah ya, seperti Turki misalkan, itu melimpah. Kenapa? Karena semua orang itu merasa kurban itu seperti wajib. Kalau enggak kurban itu enggak afdol gitu. Makanya kalau bayangkan kalau setiap orang berkurban di Asipa aja misalkan ada 1000 karyawan, semua 1000-1000-nya kurban. Wow, dahsyat kan gitu. Bingung mau dibagikan kemana kan gitu, ya kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian di Indonesia itu kemudian ya, di Timur Tengah itu di beberapa negara ya, yang terutama yang Maliki tadi, mereka kurban itu tidak dikolektif di masjid atau di yayasan, tidak. Jadi itu mereka ya berkurban masing-masing gitu. Setiap rumah itu memang ada sembelihan di setiap rumah-rumah gitu. Ya. Jadi tidak dikolektif ya. Ya, mungkin Indonesia berbeda. Indonesia malah dikolektif, ya kan? Dikolektif. Ya. Kemudian di sini berarti sang pekurban itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia. Ya. Baik itu proses penyembelihan, kemudian ada distribusi pembagian daging kurban itu sendiri, dan oleh karenanya sangat wajar ya, kepanitiaan kemudian meminta kepada pengkurban untuk tambahan biaya untuk operasional. Ini sangat wajar ya. Ya. Dan kemudian ya, kalau kalau tadi ya upah itu jadi bagian dari kurban itu nggak ada, ternyata bagian kita jelaskan tadi ayat dan hadis untuk jagal itu nggak ada kan gitu. Jagal ya mungkin bisa masuknya ke konteks sedekah atau konteks hadiah kan gitu, tapi bukan upah ya, konversi gitu. Karena kalau bentuknya upah berarti sama saja seperti kayak menjual tadi ya, menjual kemudian dikonsumsi sendiri, jadi tidak utuh nanti kurbannya ya, seperti itu. Oleh karenanya kemudian panitia boleh ya, boleh menjual tadi ya. Buat apa panitia mengumpulkan ya kulit, itu bisa saja dijual kemudian atau dihadiahkan juga boleh ya. Di beberapa negara itu ada lembaga sosial memang yang tugasnya itu pekerjaannya itu mengumpulkan kulit, ada kan gitu. Ada. Jadi para masjid atau yang mengumpulkan ya, yang berkurban pada hari itu, nanti di sore hari ada kolbak ya, yang keliling mengambil kulit-kulit tadi
ya. Kemudian kulit tadi sama lembaga tadi dijual, ya. Kemudian hasilnya itu nanti diumumkan, ya, untuk beli mikrofon itu, untuk beli macam-macam ya, untuk intinya untuk sarana di masjid misalkan seperti itu. Nah, kemudian itu untuk pekurban. Nah, sekarang bagaimana untuk penerima hewan kurban? Ya. Apakah boleh menjual? Ya, tentunya sudah menjadi haknya. Boleh, apalagi misalkan di sebuah kota gitu, yang di sana orang semuanya adalah pekurban, maka hewan kurban itu akan melimpah, ya kan gitu, ya, akan melimpah. Satu orang itu bisa jadi dapat, ya, kurbannya cuma satu kambing gitu, bisa jadi bagiannya itu bisa jadi banyak gitu, temannya ngasih, saudaranya ngasih, tetangganya ngasih, dia ngajar di sebuah lembaga ngasih juga kan gitu, dan lain sebagainya ngasih. Nah, ini kemudian sangat melimpah gitu. Ya, dia boleh-boleh saja misalkan menjual sebagian, ya, kemudian karena maslahat, ya, kepada dirinya. Sahabat Al-Syifa, terakhir, ya, prinsip-prinsip dalam berkurban, bahwa yang pertama bahwa daging, ya, atau bagian dari kurban hewan itu tidak boleh menjadi upah ketika selesai, ya, si jagal tadi melakukan tugasnya. Jadi upah ya upah, kalaupun dia ingin diberikan itu sifatnya nanti hadiah, itu beda lagi. Kemudian oleh karenanya, ya, pekurban dibebankan untuk membayar biaya operasional, ya, supaya itu juga untuk mengamankan sebenarnya, untuk mengamankan kurbannya dia, gitu, seperti itu. Dan, ya, untuk kepanitiaan misalkan, boleh nggak daging dimasak kemudian dimakan bersama-sama? Boleh saja. Ya, itu mungkin masuknya ke bab wa'atimu al-ba'isa kan gitu. Itu boleh saja, ya kan gitu. Untuk babnya itu masuk ke yang disedekahkan atau dihadiahkan. Sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.